Rasanya aku kayak nggak punya kelebihan atau passion apapun buat masa depan aku. Tapi most of the time aku nggak suka aku. Mau itu ngeja atau enggak, itu hal yang sensitif banget dan sempat susah untuk kenal orang baru. Secureku itu berada pada kemampuan bahasa Inggrisku. I can cry for 2 hours straight in my bathroom. My heart had been empty before I met him. Wow. Let it out, talk to me. Halo, aku Angga dari angkatan 17, Sasing, bukan yang lain. Namaku Driyetama Bagus Narayana, angkatan 18 Sastra Inggris. Hai, kenalin nama aku Nasya, Sasing angkatan 2019. Hai, nama aku Dwina Alfatika dari Sasing 19. Halo, nama aku Karen dari angkatan 19. Sasing. Nama saya Michael Prudence dari angkatan 20 Sasing. Aku Yemima angkatan 20. Baca sekarang kan? Iya. Baca keras-keras nggak? Enggak. Oh iya. Kayak aku baca ya. Baca. Ini kan perspektifmu. Kau baca ya? Ambil yang ini aja. Pokoknya aku insecure sama diriku sendiri. Rasanya aku kayak nggak punya kelebihan atau passion apapun buat masa depan aku. Sedangkan orang lain atau mereka itu kayak punya kelebihan yang bisa berguna banget buat masa depan mereka. Mereka udah punya planning ke depannya mau ngapain, terus abis selesai kuliah mau ngapain, atau entar mau jadi apa atau kerja apa nantinya, emotikon sedih. Mereka bisa berani untuk mengambil sesuatu keputusan, memulai sesuatu dan keluar dari zona nyamannya mereka. Jadi kadang aku bandingin hidupku sama hidupnya orang lain yang aku lihat itu mereka achievementnya lebih banyak banget dan keren banget daripada aku yang kentang ini, emotikon sedih. Kayak remahan peyek yang nggak ada apa-apanya gitu. Hu. Set tanda tanya. Ini siapa ya? Ini yang kayak remahan peyek siapa? Wow, pakai bahasa Inggris guys. Siapa nih? Oke. My heart had been empty before I met him. Wow, ini bucin ya? Kok pas ya? He was my first boyfriend, but I wasn't his first. Okay. The very first colors he put into my life were bright colors. I imagined a beautiful sunset with a blaze of colors, vibrant orange, purple, pink, and a hint of a red. It was beautiful, but it didn't last long. Terus, love made me think about stupid thoughts. Yes, I feel so. I keep comparing myself with his ex. I hate myself even more because I wasn't like her. She had everything and she had known him for many years. I thought I didn't deserve him at all. I running everything. I ran our relationship because I didn't know how to love myself since the beginning. I don't really love myself that much. There's time when I love myself, tapi most of the time aku nggak suka aku. Sampai dimana aku pun jadi nggak suka main in real life. Main sosmed, doing things yang aku suka karena aku merasa there are many people that are better than me. My friends literally prettier than me, jadi aku benar-benar merasa kalah. Dan sebagus apapun baju ataupun makeup aku yang aku pakai tetap gak guna untuk naikin confidence aku. Sampai di level dimana aku questioning everything. Am I good enough for everyone to love? And what are the reasons mereka bisa sayang aku sedangkan gak ada bagusnya aku gitu. WK, intinya insecuritiesku bisa seputar gak percaya sama diriku sendiri. Gak percaya karena ada hal bagus di diriku. Thank you.
Dari dulu selalu takut banget sama yang namanya omongan orang tentang aku, soalnya dulu selalu jelek-jelekin di depan teman-teman. Sempat ngerasa semua komen berhubungan sama fisikku, mau itu ngejek atau enggak. Itu hal yang sensitif banget dan sempat susah untuk kenal orang baru. Tapi over time aku udah bisa untuk accept myself, because who else can you be but you are the better you. Sebenarnya aku jarang banget ngerasa insecure, but when I do, I can cry for 2 hours straight in my bathroom. This might sound childish, but I feel insecure since I know that everything I have is not suitable with the social constructs, my appearance, hobbies, talents, and others. Hal tersebut menimbulkan ketakutan-ketakutan, kayak takut ditinggal pacar, takut gak diterima orang lain, malah sampai takut gak bisa punya hunian tetap. I hate my thin hair. My cousin called me baldy a few years ago, and that was the start of one of my biggest insecurities. A friend also touched the back of my head and announced to my other friends that they can feel my skull because of how thin my hair was. Of course, I laughed, but it made me realize that everyone can see my sparse hair and how bad I looked because of it. But I hide it well, cutting my hair short every few months so they appear fuller. I make people think that I just like them short and it's just my style, when in fact I want them to be longer if I could. But hey, the bright side is it motivates me to take care of my hair better. Jadi insecure terbesarku itu bukanlah masalah fisik apalagi paras, karena ya Tuhan memang menciptakan aku seperti ini. Dengan fisik dan wajahku yang seperti ini, sebenarnya sering sih aku nyeletuk. Aduh, pantatku gede banget. Aduh, pipiku tembem banget. Tapi ya disyukuri aja, karena aku percaya bahwa kecantikan atau ketampanan itu ada dan melekat dalam diri kita, dan kita sebagai manusia sudah punya porsi masing-masing tentang hal itu. Kembali ke topik awal, jadi insecureku itu berada pada kemampuan bahasa Inggrisku. Haha. Aku masih sering minder ketika lihat teman sekelasku bertanya, menjawab pertanyaan atau menulis itu bahasa Inggrisnya udah bagus banget. Bahkan ada satu mata kuliah khusus di mana aku itu benar-benar setegang itu buat berbahasa Inggris, dan endingnya ya aku tidak bisa memberikan performa yang baik dalam matkul tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir, kan namanya juga belajar ya, berarti wajar kalau melakukan kesalahan. Tapi karena aku masih merasa bahwa pembendaharaan kata dalam bahasa Inggrisku masih cukup buruk, aku sering merasa insecure dengan teman-teman sekelasku, terutama pada matkul tertentu. Ya sudah, segitu aja sih insecure. Thank you. It's so dark outside tonight. Ini buat yang aku kayak remahan peyek ya. Kalian tuh lebih dari remahan peyek. Yang jelas karena kalian tuh manusia, remahan peyek nggak punya tangan, nggak punya pikiran. Kalau kalian bandingin hidup kalian sama hidup orang, tuh nggak bakal habisnya. Pertama, karena setiap orang tuh pengalamannya pasti beda. Dan belum tentu yang kalian lihat achievement-nya banyak, itu bakal punya achievement yang bakal kalian punya di masa depan. Dan waktu tuh nggak ada yang tahu, karena yang katanya remahan peyek ini bukan Tuhan. Dan kamu sebagai yang katanya remahan peyek, jangan menganggap dirimu remahan peyek. Karena yang kamu lihat emas pun bisa jadi remahan emas. Nanti kalau udah remahan emas bisa jadi remahan debu. Jadi apalah artinya remahan debu sama remahan peyek? Kan mendingan yang remahan peyek bisa dimakan. Jadi jangan pernah takut buat mencoba dan berusaha. Karena yang punya planning dan punya achievement bakal kalah sama yang mau usaha sama mau berjuang. Terima kasih. Oke, jadi ini tuh kalau sepenangkepku ya, ceritanya tuh kayak dia insecure sama mantan pacarnya dan dia ngerasa nggak pantas gitu loh. Menurut aku ya, apa sih yang ngebuat kamu tuh nggak pantas gitu? Kalau misalkan kamu nggak pantas buat pasangan kamu sekarang tuh, dia nggak bakal milih kamu bro, gitu loh. Dia tuh nggak bakal milih kamu tuh pasti punya kelebihan lain daripada mantan-mantanmu sebelumnya kayak gitu. Dan menurut aku, kamu tuh spesial gitu. Kamu spesial, kamu perempuan, kamu punya mahkota dan kamu tuh harus bisa menjunjung tinggi mahkotamu gitu loh.
jangan sampai orang lain tuh menjatuhkan kamu, dan jangan sampai kamu insecure gara-gara mantannya pacarmu tuh lebih dari kamu. Jadi menurut aku itu perspektif yang salah, dan kamu harus memperbaiki itu karena kamu baik untuk dirimu sendiri, gitu sih. Ini kayak gimana ya, the lowest partnya dia, dimana dia nggak benar-benar ngejauhin diri dari lingkungan gitu karena merasa benar-benar nggak pede. Gitu sih. Dan menurut aku ini sedih banget sih. Gimana ya? Bingung sih. Bentar ya. Menurut aku dia ini butuh temen yang bisa diajak ngomong berdua gitu. Keluarin keluh kesahnya dia gitu selama ini ke teman-temannya, biar teman-temannya juga tahu kalau dia gimana ya, ngejauhin diri sendiri, teman-temannya nggak akan tahu dan bakal terus gitu. Jadi kasihan dirinya sendiri kan, kayak dia nggak bisa main, dia nggak percaya diri, dia nggak suka sama lingkungan sekitarnya yang gimana-gimana gitu. Kayaknya sih itu yang lagi dirasain sama anak-anak seumur kita nggak sih? Kayak curhat. Kayak ya takut sama masa depan, takut nggak punya teman gitu-gitu. Apalagi nggak tahu, takut. Ya iya sih. Sebenarnya aku juga sering ngerasain kayak gini. Kayak jarang insecure tapi sekalinya it hit me gitu, aku langsung kayak bisa nangis kayak gitu. Iya, jadi semuanya bisa jadi ketakutan, padahal yang sebenarnya kita bisa hadapin biasa kalau kita kalem gitu bisa, tapi jadi karena overthink ya, jadi kita jadi kayak tiba-tiba takut sama semuanya, takut kehilangan semuanya gitu. Ya tentang ini sih kan dia insecure tentang bahasa Inggrisnya ya. Sebenarnya kan orang kan belajar, jadi ya ngapain malu gitu, karena kita pasti belajar, kecuali kalau kita udah expert ya nggak usah diraguin lagi kan ya, gitu sih. Jadi orang ini kan ceritanya nggak pede ya, karena dia tuh mungkin kayak punya kelainan di rambutnya, jadi kayak mungkin tipis gitu. Nah, itu kayak bikin dia malu karena dia juga kayak sering diajakin karena physical appearance-nya, jadi kayak ya. Tapi di sini yang menarik, dia itu malah justru akhirnya bisa buat rambut ini tuh kayak apa sih istilahnya? Kayak sesuatu yang malah justru berharga. Kayak misalnya kalau cewek kan dia inilah kalau sama rambut kan, rambutku gimana nih, gimana gitu kan. Nah ya dia malah membuat dia pola pikirnya berubah di situ, kayak dari yang, duh rambutku jelek gimana nanti malu ya aku gini-gini, tapi enggak. Ya udah, ini rambutku kayak gini, aku rawat sebisa mungkin biar bisa terlihat normal sama orang-orang. Jadi dia di situ bedanya. Jadi di kuncinya di pola pikirnya orang ini. Tanggapan ya? Rada relate sih, soalnya nggak ekstrem banget sih, tapi when you are not that confident of yourself, itu kamu biasanya mikir kayak semua orang is there to get you, padahal mereka sendiri they don't really care what you want, what you feel. Soalnya mereka juga masing-masing have a life just like you. Terus apalagi ya, hal sensitif sempat susah untuk kenal orang baru. Iya sih bener, soalnya pas kamu sendiri gak confident, kamu juga merasa apa sih yang bisa kamu jadikan nilai bagus untuk mengenal orang baru. Terus tapi over time udah bisa untuk accept myself, that's really good because you accept yourself, because jalannya untuk bisa try to understand others itu pertama kamu harus understand yourself. That is why untuk overcoming anxiety, overcoming self depression itu pertama harus menerima diri sendiri. Itu aja sih dari aku. Oh, punya dong. Apa dan gimana cara mengatasinya? Apa dan gimana? Pertama kayak siraman peyek ini.
Yang pertama, aku nggak bandingin hidupku sama orang lain. Karena ini sepenggal cerita aja ya. Kalian lihat aku sekarang dengan tubuh yang kayak gini. Kalian percaya nggak dulu aku pernah bobotnya hampir 100 kilo? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kan? Nah, makanya waktu itu aku lihat kayak teman-temanku yang punya badannya atletis, nggak usah atletis wes, katakanlah punya BB ideal aja, yang katanya ideal, nggak tahu ideal itu kayak gimana sebenarnya. Ih badannya bagus ya. Ih kayak mereka punya, cari bajunya gampang, aku cari bajunya susah. Nggak habis-habis. Tapi coba deh, kalau emang kalian mau berubah, berubahlah bukan karena ingin menjadi siapa, tapi karena kalian entah alasan kesehatan atau ingin menjadi diri yang lebih baik tanpa ada tendensi kalau aku pengen jadi kayak dia, aku pengen jadi kayak dia, atau aku pengen jadi kayak siapa, tapi aku pengen jadi aku yang lebih baik buat aku, bukan aku yang lebih baik buat siapa, gitu. Kamu punya insecurities nggak? Oh ya, punya. Apa? Gimana cara mengatasinya? Insecureku tuh sometimes tuh aku pikir kayaknya hidup orang tuh lebih bahagia deh daripada hidupku gitu. Kayaknya hidup orang lain tuh lebih bisa berjalan sesuai jalan tol gitu loh. Nggak macet, lurus terus kayak gitu. Kapan ya aku bisa kayak gitu? Kenapa hidupku rumit banget ya? Kenapa mereka tuh bahagia banget gitu? Dan setelah aku cari tahu sendiri, maksudnya setelah aku mikir-mikir, aku bandingin perspektifku dan perspektif dia tuh ternyata hidup mereka nggak sebahagia itu kok gitu. Karena semua sosial media tuh yang ditampilkan bahagianya doang, nggak mungkin sedih-sedihnya. Masa orang nangis-nangis di sosmed? Ada sih beberapa, tapi kan nggak semuanya gitu. At least apa yang terlihat di luar tuh belum tentu apa yang kita rasakan di dalam gitu. Jadi apapun yang kita rasain kita harus bersyukur sih, itu aja. Jadi punya insecurities nggak? Punya. Boleh jelasin nggak apa dan gimana cara kamu buat ngatasin? Insecurities aku tuh tergantung aku dengan siapa gitu loh. Kalau aku sama teman-teman kadang nggak insecure sih, cuma kayak ketika aku berhadapan di dunia kerja itu aku nemuin insecuritiesku, yaitu kemampuan aku gitu. Aku ragu sama kemampuan aku juga, dan juga lingkungan kerja aku kan lebih gimana ya, lebih mentingin fisik dan juga kemampuan nomor 2 sih. Itu kemampuan fisik tuh kayak benar-benar semua orang ngerasain kan. Kamu kerja jadi apa? By the way, jadi model sama talent sih. Oke, lanjut. Ya, setiap casting gitu pasti ada yang lebih cantik, yang lebih bagus actingnya, lebih bagus attitude-nya dan lain-lain. Sampai dimana aku kayak, wow ini orang wow banget gitu, kayak aku kayak minder gitu, langsung ciut gitu kan. Dan aku di situ kayak ya udah diem-diem aja gitu, kayak gitu, kayak ya udah akhirnya aku nggak boleh nih kayak gini terus. Kayak aku mencoba kenalan juga sama mereka, aku kayak ngomong-ngomong gitu, kenapa sih kamu bisa sepede ini, kamu bisa gini. Maksudnya kayak kalau insecure jangan di take personally aja, tapi kamu juga kayak nanya saran dan advice dari si dia ini, gimana sih caranya jadi pede gitu, atau kamu bisa jaga attitude, jaga look kamu biar tetap bagus gitu, kayak cari advice gitu. Ada sih. Apa tuh? Aku tuh apa ya, minder anaknya, jadi kayak takut sama untuk mencoba hal baru gitu loh. Jadi kalau aku keluar dari zona nyamanku terus dihadapkan sama sesuatu yang baru tuh aku kayak insecure dan meragukan diriku sendiri, kayak aku bisa nggak ya kayak gitu, kayak yang lain kan banyak yang lebih dari aku gitu. Iya sih kayak gitu. Tapi kamu nemuin nggak cara buat atasin? Sejauh ini sih untungnya orang-orang di sekitarku suportif sih. Jadi kayak untungnya juga aku tipe orang yang kalau insecure, maksudnya kalau aku lagi ngerasa kayak gitu aku cerita gitu loh. Jadi orang-orang di sekitarku tuh kayak yang selalu nguatin, yang selalu
menyupport gitu. Jadinya sejauh ini sih bisa-bisa aja. Jujur banyak sih. Ya dalam hal apa dulu nih, Dik? Coba kalau kamu suruh nyebutin satu yang menurut kamu enak buat diomongin, apa? Kok sedih banget sih? Apa aja lu Kak, santai. Ayo, sih toh. Ini nggak harus yang Apa ya? Dalam pengalaman sih. Terus terang pengalaman sih. Itu kadang bikin kayak ya nggak pede aja sih. Pengalaman kurang gitu maksudnya? Iya, kurang pengalaman. Cara ngatasinya ya emang awalnya tuh ngerasa kayak gimana sih, kayak terlalu takut, kayak nanti aduh pandangan orang dikit gini gimana ya. Tapi ya udah, sering berjalannya waktu lihat belajar dari orang sih, lebih ke pelajari dia aja kayak gitu ya bisa gitu, nggak apa-apa gitu. Ternyata ya nggak seperti apa yang dikhawatirin orang lain gitu kadang. Jadi makanya itu yang bisa bantu aku buat mengatasi rasa tidak percaya diri itu. Dan juga tanya sama orang. Oh yes, all the time. Oke, kalau boleh tahu apa dan bagaimana cara kamu mengatasi? Banyak sih, tapi Satu aku yang paling kamu notice. Anxiety, kayak lebih ke kegagalan sih. Tapi caranya aku ngadepin sih ya aku jalin aja, soalnya then again itu mistakes itu juga sebuah ilmu dan juga perjalanan dimana kamu juga try to know yourself better. Kamu bisa improve-nya di mana, kekurangan kamu di mana, itu aja. Insecuritiesku, aku kadang-kadang FOMO, fear of missing out, tahu kan? Tuh, jadi ya kalau misalnya lihat orang udah sukses terus ngerasa insecure sendiri, kapan ya aku bisa nggak ya kayak gitu? Itu sih. Cara kamu ngatasinnya? Cara aku ngatasinnya, aku ya belajar gimana caranya nyari jalan keluar biar bisa sama ngejar mereka maksudnya. Gitu. Dadah, makasih Yemi. Dadah. Dadah, makasih. Oke. Dadah semuanya. Dadah, bye. Bye. Thank you.